Pesona senja di balik senyum janda. Ketika senja menyapa, siapa sangka seorang kakek berusia 50 tahun kembali merasakan detak jantung yang melesat kencang. Itu semua karena senyum seorang janda berparas ayu yang dengan lihainya membuat lelaki setengah baya ini lupa diri. Selamat datang di kisah ini, cerita tentang godaan yang tak lekang oleh usia. Duduklah dengan tenang. Biarkan kisah ini membawa Anda pada romansa yang manis, nakal, dan sedikit di luar dugaan. Pak Marwan, seorang pria berusia 50 tahun, hidup sederhana di sebuah kampung kecil di tepi desa. Rambutnya sebagian sudah memutih, wajahnya penuh keriput tanda pengalaman hidup yang panjang. Namun, sorot matanya masih menyimpan semangat muda yang tak pernah pudar. Sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu, hari-hari Pak Marwan terasa hambar, nyaris tak berwarna. Pagi dan sore ia habiskan dengan rutinitas yang membosankan. Pergi ke kebun, kembali ke rumah, lalu duduk sendirian di teras sambil menyeruput teh manis yang dibuatnya sendiri. Namun, ketenangan hidupnya yang monoton itu mulai berubah ketika suatu hari senja mempertemukannya dengan Sumi, seorang janda cantik berusia 42 tahun yang baru pindah ke kampung sebelah. Sore itu langit kemerahan membingkai pertemuan mereka yang sederhana namun berarti. Pak Marwan sedang berjalan pulang dari pasar ketika ia melihat Sumi duduk di bangku kecil depan rumahnya, menyapu halaman sembari tersenyum ramah kepada siapapun yang lewat. Sumi dengan rambut hitam panjang yang terurai dan pakaian sederhana yang rapi memiliki aura yang sulit dijelaskan. Sorot matanya lembut tetapi menyimpan teka-teki yang membuat siapa saja penasaran. Tatapan mereka berserobok sekilas, namun cukup membuat dada Pak Marwan berdebar. Saat itu juga langkahnya melambat, seakan-akan ada energi aneh yang menahan langkah kakinya untuk segera pulang. Hatinya berdesir pelan seperti bunga layu yang tiba-tiba tersiram air hujan. Sejak pertemuan pertama itu, ada kebiasaan baru yang dilakukan Pak Marwan setiap pagi. Dengan sengaja, ia mulai memilih jalur memutar hanya untuk bisa lewat di depan rumah Sumi. Pakaian lusuh yang biasa dipakainya kini terlihat lebih rapi. Ia bahkan menyemprotkan sedikit minyak wangi yang sudah lama tersimpan di lemari. Sumi yang duduk di teras kerap menyadari kehadiran Pak Marwan dan menyapanya dengan senyum hangat, membuat pria paruh baya itu gugup dan malu seperti pemuda yang baru pertama kali jatuh cinta. Diam-diam ada gejolak dalam hati Pak Marwan yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Senyum janda itu adalah magnet yang menariknya datang kembali hari demi hari. Tak hanya lewat, Pak Marwan kini mulai berani mencari-cari alasan untuk berhenti sejenak. Suatu pagi ia pura-pura bertanya tentang arah pasar, padahal ia sendiri sudah tahu persis jalan tersebut. "Bu Sumi, arah pasar dari sini lewat mana ya?" tanyanya gugup sambil menggaruk kepala yang tak gatal. Sumi tersenyum kecil, seakan tahu gelagat Pak Marwan yang dibuat-buat. "Loh, Pak Marwan kan sering ke pasar, jangan bercanda ah," jawabnya sambil tertawa kecil. Pak Marwan hanya tersipu malu, namun dalam hatinya ia merasa senang luar biasa. Obrolan singkat itu adalah kebahagiaan yang sederhana yang ia nantikan setiap hari, membuatnya tak sabar menunggu esok datang agar bisa kembali bertemu Sumi. Hari demi hari berlalu, interaksi mereka semakin akrab. Kini Sumi bukan hanya menyapa, tapi mulai membuka percakapan yang lebih panjang. Suatu pagi, Sumi yang sedang menyiram tanaman tiba-tiba memanggilnya. "Pak Marwan, rajin sekali belanja setiap pagi. Masak sendiri ya?" Nada bicaranya ringan, namun cukup membuat dada Pak Marwan bergetar. "Iya, kadang masak sendiri Bu Sumi. Kalau malas ya beli di warung," jawabnya sambil tersenyum kikuk. Sumi terkikik kecil. "Kalau begitu kapan-kapan mampir ke sini Pak. Nanti saya buatkan kopi biar enggak repot masak terus." Ajakan sederhana itu terdengar biasa,
Tetapi di telinga Pak Marwan, kata-kata itu seperti melodi indah yang menyentuh relung hatinya. Sejak saat itu rumah Sumi menjadi tujuan yang selalu ia nanti-nantikan. Ajakan Sumi untuk mampir ke rumahnya terus terngiang di benak Pak Marwan, hingga suatu sore keberaniannya muncul ketika ia melihat Sumi tengah duduk santai di teras. "Bu Sumi, saya ini kebetulan lewat, boleh minta segelas air?" tanyanya dengan suara bergetar, pura-pura kehausan. Sumi hanya tersenyum dan mengangguk. "Masuk saja Pak, saya buatkan teh hangat, pasti lebih enak," jawab Sumi dengan ramah. Dengan langkah canggung, Pak Marwan masuk ke rumah janda itu untuk pertama kalinya. Rumahnya sederhana namun tertata rapi dan wangi. Duduk di kursi kayu tua, Pak Marwan merasa seperti pemuda yang bertamu ke rumah calon mertua. Di dalam dadanya, perasaan asing mulai tumbuh, semacam kenyamanan yang selama ini ia rindukan. Teh manis panas tersaji di meja, uapnya mengepul lembut. Sumi duduk di kursi seberang sambil memperhatikan Pak Marwan yang gugup menyeruput tehnya. "Pak Marwan sudah lama tinggal di kampung ini?" tanya Sumi memecah keheningan. "Iya Bu, sejak lahir di sini saja," jawabnya singkat, berusaha menghindari tatapan Sumi yang terasa menusuk. Namun entah bagaimana suasana itu terasa begitu hangat. Sumi lalu bercerita tentang kehidupannya setelah menjadi janda, bagaimana ia memulai kehidupan baru di kampung kecil ini demi ketenangan hati. Setiap kata yang meluncur dari bibir Sumi membuat Pak Marwan semakin terpesona. Perempuan ini bukan hanya cantik tetapi juga kuat, pikirnya dalam hati. Dari pertemuan itu ia tahu bahwa ia ingin terus berada di dekat Sumi. Sejak kunjungan pertama itu, kebiasaan Pak Marwan semakin berubah. Kini setiap sore ia menyempatkan diri mampir ke rumah Sumi. Kadang ia membawa pisang goreng dari pasar atau sekedar bertamu untuk ngobrol di teras sambil ditemani secangkir kopi buatan Sumi. Hubungan mereka yang semula hanya sapaan formal kini berubah menjadi lebih akrab dan intim. Sumi tak lagi canggung tertawa lepas di hadapan Pak Marwan. Sementara lelaki paruh baya itu mulai terbuka bercerita tentang kehidupannya setelah ditinggal mendiang istrinya. Waktu seakan berjalan cepat ketika mereka bersama. Pak Marwan merasa kehidupannya kembali berwarna. Setiap kali berpisah dengan Sumi, hatinya tak sabar menunggu pertemuan berikutnya. Suatu sore, hujan deras turun tiba-tiba. Pak Marwan yang hendak pamit dicegah oleh Sumi. "Pak, hujan begini jangan pulang dulu, duduk saja sini, tunggu reda," ucap Sumi sambil membawa handuk kecil. Dengan kikuk, Pak Marwan kembali duduk di ruang tamu mendengar rintik hujan yang semakin deras. Sumi muncul dengan secangkir teh dan menyodorkan handuk ke arahnya. "Bapak kedinginan, lap dulu biar nggak masuk angin," katanya lembut. Pak Marwan tersenyum malu, namun di balik keramahan itu ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Sumi. Pak Marwan merasa bahwa janda itu mulai memberi sinyal yang sulit ia pahami. Sorot mata Sumi seperti ingin mengatakan sesuatu, membuat Pak Marwan salah tingkah. Hujan tak kunjung reda, petir menyambar beberapa kali membuat ruangan terang sekejap. Sumi yang tengah duduk tak jauh dari Pak Marwan tampak sedikit gelisah. "Saya nggak suka petir Pak, dari dulu takut," katanya pelan sambil memegang ujung selendangnya. Pak Marwan mencoba menghiburnya. "Tenang saja Bu Sumi, saya ada di sini kok." Kata-kata itu keluar begitu saja. Namun Sumi tiba-tiba menoleh padanya dengan senyum tipis yang membuat jantung Pak Marwan berdegup kencang. Dalam keheningan itu, Pak Marwan merasakan sesuatu yang lama terkubur di hatinya. Kehangatan di antara mereka terasa nyata. Semakin dekat, seiring rintik hujan yang membasahi bumi, bagi Pak Marwan malam itu terasa panjang. Namun ia enggan beranjak dari sisi Sumi. Suara petir kembali menyambar. Duar!
membuat Sumi mendekatkan diri ke Pak Marwan. "Aduh, kalau begini saya tambah takut, Pak," bisik Sumi dengan suara bergetar. Tangannya refleks menggenggam tangan Pak Marwan. Sentuhan itu membuat tubuh Pak Marwan menegang. Ada sesuatu yang membara dalam dirinya, sesuatu yang lama ia pendam sejak istrinya tiada. Jantungnya berdetak kencang, apalagi ketika ia merasakan kehangatan dari jemari Sumi yang lembut. "Tenang Bu, petirnya cuma sebentar," jawab Pak Marwan dengan suara serak. Sumi menatapnya dari jarak yang sangat dekat. Matanya yang basah berkilau diterangi cahaya lampu redup. Pak Marwan menelan ludah. Hawa di ruangan itu terasa semakin hangat meskipun hujan di luar masih deras. Sumi tersenyum tipis, menarik napas panjang sebelum bersuara. "Pak Marwan, tahu nggak? Sudah lama saya merasa kesepian. Rumah ini terlalu sepi tanpa suara laki-laki," ujarnya pelan. Suaranya nyaris berbisik. Pak Marwan hanya diam, namun keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Sumi melonggarkan selendang lehernya. Gerakan itu terlihat begitu alami, namun memancing tatapan Pak Marwan yang tak mampu berpaling. "Kadang saya butuh teman ngobrol yang bisa membuat saya merasa hidup lagi," lanjut Sumi sambil memandang ke arahnya. Dalam hening, tatapan mereka bertemu lagi. Pak Marwan ingin berkata sesuatu, namun tenggorokannya terasa kering. Ada gejolak yang tak biasa, ada gejolak yang tak bisa ia kendalikan. Semakin liar menari di kepalanya. Hujan tak juga reda. Sumi bangkit dari duduknya, berjalan ke dapur dan kembali dengan secangkir teh lagi. Kali ini ia duduk di samping Pak Marwan, lebih dekat dari sebelumnya. "Biar saya rapikan selimutnya, Pak," bisiknya sambil merapikan kain yang melilit tubuh Pak Marwan. Wangi tubuh Sumi menyeruak begitu lembut dan memabukkan. Pak Marwan menggigit bibirnya, tangannya tanpa sadar mengepal di atas lutut sehingga Sumi kembali duduk. Baunya menyentuh bau Pak Marwan. Ruangan itu terasa sesak, seolah udara telah habis. Sumi lalu berbisik pelan, "Pak, Bapak kedinginan ya? Sepertinya hujan belum mau berhenti." Bibirnya begitu dekat dengan telinga Pak Marwan membuat bulu kuduknya berdiri. Tanpa sadar, Pak Marwan menoleh. Wajah mereka hanya berjarak beberapa inci saja. Sumi tak menghindar, tatapannya lembut namun penuh arti. "Bu Sumi," ujar Pak Marwan dengan suara bergetar, setengah ingin memprotes, setengah tak kuasa menahan dirinya. Sumi tersenyum, sebuah senyum yang lebih dari sekedar keramahan. Perlahan, tangan Sumi menyentuh lengan Pak Marwan, mencengkramnya lembut. "Tenang saja, Pak. Di sini kita hanya berdua. Nggak ada yang lihat kok," ujar Sumi dengan nada manja yang tak pernah didengar Pak Marwan sebelumnya. Hatinya bergejolak, logika dan keinginannya beradu kuat. Pak Marwan merasa seperti pemuda yang kehilangan kendali, tenggelam dalam pesona yang Sumi berikan padanya. Suasana di ruangan itu tak lagi sama. Hujan di luar menjadi irama samar yang menyatu dengan keheningan di dalam rumah. Sumi perlahan mendekat, wajahnya semakin dekat dengan Pak Marwan. "Pak Marwan, ada apa? Kangen sama kehangatan?" bisiknya begitu pelan, namun bagikan petir yang menyambar kepala Pak Marwan. Tangan Sumi menyentuh pipinya, lembut dan hangat, membuat tubuhnya bergidik. Pak Marwan hanya bisa diam, terperangkap dalam situasi yang tak pernah ia duga. Janda itu kini telah mengunci hatinya dengan pesona liar yang memabukkan. Malam itu menjadi awal dari kisah yang membuat Pak Marwan selalu ketagihan untuk datang ke rumah Sumi, di mana hujan, senja, dan kenangan lama seakan melebur menjadi satu.